Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, pada edisi 58 ini, membahas tentang bagaimana Tuhan memulihkan Yakub dari kemerosotan rohaninya. Nasnya adalah Kitab Kejadian pasal 35. Kemerosotan rohani memang bisa terjadi dan biasanya tidak disadari. Jika kita masih Kristen baru, kita akan heran bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Ya, sebab kita sedang cinta-cintanya dengan Tuhan. Alkitab menyebut itu sebagai cinta mula-mula. Kita aktif bergereja, kita selalu memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Bahkan kita terus melakukannya setelah bertahun-tahun kemudian. Tetapi ada sesuatu yang tidak kita sadari. Bunga-bunga cinta pertama itu lama-kelamaan menjadi layu. Spiritnya tidak lagi sama. Setelah bertahun-tahun, kita melakukannya sebagai sebuah rutinitas atau kewajiban. Ya, diam-diam kita mengalami kemerosotan rohani. Setelah pertemuan Yakub dengan Tuhan di Betel, Yakub memiliki semangat iman. Tetapi setelah bertahun-tahun kemudian, lambat laun semangat itu pudar. Yakub lebih menikmati hari-harinya tanpa Tuhan. Sampai terjadilah insiden Dina. Dina diperkosa dan berakhir dengan pembalasan dendam yang kejam oleh anak-anaknya. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memimpin Yakub untuk memulihkan. Kalau kita mengalami kemerosotan rohani, ini langkah untuk pemulihannya. Yang pertama, taatilah Tuhan. Setelah kekacauan yang dilakukan oleh anak-anak Yakub dalam pasal 34, pasal 35 ayat yang pertama berkata, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan tidak mendiskualifikasi Yakub atas ketidaktaatannya, juga kejahatan anak-anaknya. Tuhan memanggil kembali Yakub untuk memulihkan, dan Tuhan menggunakan Betel. Betel ada di memori Yakub. Di sana Yakub melihat tangga yang menjulang dari bumi ke surga, dan malaikat Tuhan naik turun di tangga itu. Di sana juga Tuhan menjumpai Yakub dan memberikan perjanjiannya kepadanya. Di sana Yakub membuat komitmen untuk Tuhan untuk pertama kalinya. Karena itu di sanalah Yakub harus berada untuk dipulihkan Tuhan. Dan respon Yakub sungguh luar biasa. Di ayat yang kedua dan tiga dikatakan, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ya, respon Yakub adalah dia membersihkan keluarganya dari segala berhala. Yakub kembali kepada posisinya sebagai kepala keluarga. Yakub taat dan dia kembali memegang kendali sebagai seorang imam bagi keluarganya. Yang kedua, komitmen harus dipenuhi. Harus dibayar, komitmen harus dituntaskan. Di Betel, Yakub berkomitmen seperti yang dituliskan di dalam pasal 28 ayat 20 sampai dengan 22, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Yakub ada di tanah Kanaan,
kampung halamannya dengan memiliki ribuan ternak, tetapi Yakub belum memenuhi komitmennya. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan supaya dia kembali ke Betel. Yakub harus melakukan bagiannya. Dan Yakub benar-benar melakukannya. Di ayat yang ke-7 diceritakan, Yakub mendirikan mezbah di sana dan menamai tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ. Komitmen harus dipegang, janji harus dibayar, nasar harus dilakukan. Yang ketiga, pegang teguh janji Tuhan. Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Yakub dan memberkatinya. Ayat 10-12 Tuhan berfirman, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Tuhan kembali mengulangi perjanjiannya, dan Tuhan kembali menegaskan itu kepada Yakub. Mungkin Yakub seperti kebanyakan kita, walau kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, tetapi kita seringkali tidak berani untuk memegang teguh janji Tuhan. Tuhan ingin Yakub memegang janjinya, meyakininya tanpa ragu, menghidupinya dengan sepenuh iman. Mengapa Tuhan menegaskan kembali janjinya? Sebab dalam hidup ini akan selalu ada tantangan, ada ujian atau cobaan. Selesai Tuhan menegaskan janjinya, Yakub mengalami 3 kesedihan. Yang pertama, inang pengasuh Ribka yang bernama Deborah meninggal. Yang kedua, Ribka juga meninggal setelah melahirkan Benyamin. Dan yang ketiga, Ruben, anak kandung Yakub dari Lea, tidur dengan gundiknya yang bernama Bilha. Kita semua perlu memegang teguh janji Tuhan, karena dunia ini bukan tempat yang aman bagi setiap anak-anak Tuhan. Apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari ini semua? Percayakan khawatirmu dan rasa takutmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu, sebab Tuhan pasti akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sebagai penutup, ini yang menjadi inspirasi dan juga motivasi. Hidup ini takkan pernah sepi dari ujian atau cobaan, tetapi bagi mereka yang memegang iman dan memegang komitmennya kepada Tuhan, akan dapat melewati semua badai kesulitan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.